Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna Hidayati dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Oke, selanjutnya adalah tentang pengertian filsafat dan pendidikan. Nah, karena filsafat dan pendidikan ini adalah dua gagasan yang berbeda, maka perlu mendefinisikan satu persatu. Nah, di sini yang akan diberi pengertian dulu adalah yang akan kita jelaskan terlebih dahulu adalah tentang filsafat. Nah, filsafat alam itu berarti filsafat, dan Pelin atau Pilos, dan Sophien atau Sophie dalam bahasa Yunani. Nah, ada yang lain juga berpendapat bahwa filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wisdom berasal dari bahasa itu. Sophia dan Philos sama-sama merujuk kepada kebijaksanaan. Makanya dari situ filsafat dapat dipahami sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat ini adalah proses pencarian kebenaran melalui kajian yang sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif tentang hakikat dan sumber kebenaran. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi, dapat dikatakan bahwa filsafat ialah ilmu yang mendalami akal secara mendalam yang didasarkan dari pemikiran dan akal manusia. Sedangkan pengertian pendidikan sendiri memiliki pengertian sebagai untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan kecerdasan dan keterampilan setiap orang yang terlibat dalam pendidikan. Pendidikan juga harus bekerja sama dengan peserta didik. Selanjutnya, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini landasan dalam konteks pengembangan kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip pokok yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, kenapa? Agar setiap komponen bisa berjalan sesuai fungsinya secara tepat, bersinergi, maka perlu didukung oleh sejumlah landasan. Nah, ada landasan apa aja selain landasan filosofis sebagai landasan utama? Masyarakat dan kebudayaan individu, dan teori-teori belajar. Oke, selanjutnya adalah tujuan landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang di sini tujuan itu berfungsi untuk pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan spesifik, kegiatan belajar, implementasi kurikulum, evaluasi untuk mendapat balikan atau feedback. Nah, di sini Murray Print menegaskan bahwa AIMS adalah pernyataan tujuan kurikulum pada level tingkat nasional sehingga dinyatakan sebagai tujuan kurikulum dari tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini tujuan filosofis dalam pengembangan kurikulum itu sebagai tujuan kurikulum dari tujuan pendidikan nasional. Nah, lebih lanjutnya lagi itu dijelaskan bahwa kurikulum sendiri ada kurikulum dari tujuan pendidikan nasional adalah pernyataan yang mendeskripsikan sebuah harapan hidup yang meliputi beberapa nilai yang diambil secara sengaja maupun tidak sengaja dari bagian ilmu filsafat. Nah, lalu perbedaan antara James dan Print dalam intervensi konsep dapat diamati dalam definisi masing-masing tentang tujuan sebagai tujuan kurikulum. Nah, namun di sini dapat kita simpulkan adalah tujuan untuk
mengkarakterisasi tujuan keseluruhan kurikulum. Nah, Joyce juga di sisi lain punya pendapat bahwa tujuan adalah hasil yang dicari oleh sekolah, mencerminkan pandangan komprehensif khusus untuk institusi tertentu dan membentuk bagian integral dari sistem pendidikannya. Nah, selanjutnya juga ada nih tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan penilaian mata kuliah, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran nilai. Nah, Murai Print juga berpendapat lagi bahwa tujuan mewakili aspirasi yang lebih tepat dan terfokus mewujudkan ekspresi ringkas yang berasal dari tujuan umum. Nah, terus tujuan sebagaimananya diuraikan oleh Joyce berkaitan dengan tujuan yang terbukti pada tingkat instruksional di setiap materi dan dalam konteks subjek bahasa. Di sisi lain, Murai Print juga menegaskan bahwa tujuan lebih daripada tujuan kurikulum dan berasal dari tujuan spesifik yang dinyatakan dengan tepat. Selain itu, tujuan ini mencakup perilaku khusus yang diantisipasi. Nah, selanjutnya peran landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini itu perannya sebagai upaya untuk mengenali didasarkan pada pemahaman filosofis tentang kurikulum yang dikembangkan. Nah, di sini ada temuan peneliti oleh Warapurahatin dengan judul Filosofis sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum. Yaitu kurikulum menyatakan bahwasannya dengan mengakui sebagai sudut pandang kita dapat meningkatkan pemahaman dan pengakuan kita tentang pentingnya yang diciptakan oleh masing-masing pengembangan kurikulum yang berbeda. Nah, di sini selain menjadi upaya untuk mengenali didasarkan pada pengaman filosofis tentang kurikulum yang dikembangkan, nah kehadiran kejelasan filosofis akan mengarah pada pencapaian pemahaman. Nah, keadaan yang disebutkan itu tidak dapat disangkal mengharuskan orang Indonesia, terutama yang berakademis, memiliki pemahaman tentang dasar-dasar filosofis yang terlibat dalam merumuskan perubahan pada kurikulum. Nah, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan secara efektif mencapai tujuan kolektif bangsa. Nah, sangat penting sekali ya untuk landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum. Nah, setelah kita tadi mengenal tentang pengertian, lalu tujuan dan perannya, lalu sepenting apa sih landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum? Apakah sepenting itu? Nah, mari kita akan jelaskan yang pertama tentang penentuan tujuan pendidikan. Jadi, di sini landasan filosofis itu membantu dalam menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang mendasari kurikulum. Filosofi pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, atau eksistensialisme dapat membimbing pemilihan tujuan-tujuan yang sesuai dengan pandangan filosofis yang dianut oleh sistem pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, sangat penting sebagai identifikasi nilai dan prinsip. Nah, filosofis pendidikan juga membantu mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus ditekankan dalam kurikulum. Nah, contohnya itu filosofis humanisme mungkin akan menekankan pada pengembangan potensi individu, sementara filosofis kritis mungkin akan menyoroti pemahaman kritis terhadap masyarakat dan politik. Yang ketiga ada pengembangan metode pengajaran. Nah, berdasarkan landasan filosofis, metode pengajaran yang sesuai dapat dirancang. Misalnya pendekatan eksperimen dapat dan cocok
dengan filosofis realisme, sementara pendekatan dialogis mungkin lebih sesuai dengan filosofis konstruktivisme. Nah, yang keempat sebagai penentuan isi kurikulum. Filosofi pendidikan juga mempengaruhi pemilihan isi kurikulum. Apa yang dianggap penting untuk diajarkan dan dipelajari dalam konteks filosofis tertentu akan berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah pengintegrasian nilai dan etika. Nah, landasan filosofis juga dapat membantu memasukkan aspek nilai dan etika ke dalam kurikulum. Ini dapat mencakup pengajaran tentang moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, penentuan evaluasi pendidikan. Nah, filosofi pendidikan juga mempengaruhi cara penilaian dan evaluasi pendidikan yang dilakukan. Metode penilaian harus sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh sistem pendidikan. Selanjutnya, fungsi landasan filosofis. Nah, di sini ada 4 fungsi filsafat dalam pengetahuan kurikulum. Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana anak didik itu. Kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Nah, keempat, melalui filsafat juga dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Nah, di sini antara fungsi pertama dan terakhir itu memiliki keterkaitan tentang perkembangan filosofis sendiri. Selanjutnya, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, landasan pengembangan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum di Indonesia itu mencakup Pancasila sebagai dasar negara dan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, keberagamaan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat menjadi pijakan dalam merancang kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, implementasi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, yaitu dapat melibatkan filosofi pendidikan, progresivisme yang menekankan pengembangan potensi individual, atau esensial yang fokus pada transfer pengetahuan inti. Pilihan ini mencerminkan nilai-nilai prinsip filosofis yang menjadi dasar dari perancangan kurikulum. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum mencakup pandangan tentang tujuan pendidikan dan visi ideal masyarakat yang diinginkan. Hal ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip filosofis yang membimbing penyusunan kurikulum. Dalam banyak kasus, landasan filosofis mencakup pandangan tentang manusia, kehidupan bermasyarakat, serta peran pendidikan dalam membentuk karakter dan keterampilan individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give